Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Vera Liliana SEMAK selaku pembimbing matkul akuntansi keuangan lanjutan 1 kelas AK 603. Kami dari kelompok 5 yang beranggota saya sendiri Muhammad Bagus Suherman, yang kedua Mas Hardi Setokusumo, yang ketiga Mbak Akitsa Koirunisa, yang keempat Mbak Utami Restu Marsanti, yang kelima Mbak Pisca Marta Devina, yang keenam Mbak Restu Kartika Wuri, dan ketujuh Mbak Zahrotin Nisa. Pada kelompok kami membahas materi konsolidasi anak perusahaan dimiliki penuh, 100% akuisisi pada nilai buku dan utang piutang antar perusahaan. Presentasi ini membahas proses konsolidasi laporan keuangan ketika entitas induk mengakuisisi 100% saham anak perusahaan pada nilai buku. Fokus utama adalah penggabungan laporan keuangan, eliminasi akun investasi, dan transaksi intragrup, serta dampak akuisisi penuh tanpa pencatatan goodwill. Dengan memahami teori dan praktik ini, laporan konsolidasi mencerminkan satu entitas ekonomi tunggal yang utuh dan akurat. Pengantarnya, konsolidasi dan tujuan akuisisi 100%, di mana kami memiliki 3 poin utama, yaitu yang pertama, laporan keuangan konsolidasi itu sendiri, yang merupakan penggabungan laporan induk dan anak menjadi satu laporan terpadu saat induk mengendalikan anak, biasanya dengan kurang lebih 50% saham. Yang kedua adalah pengendalian penuh itu sendiri. Dengan akuisisi 100% saham, induk memiliki kendali penuh tanpa kepentingan non-pengendali dalam ekuitas konsolidasi. Dan yang poin ketiga adalah tujuan akuisisi, di mana mendapatkan kendali penuh untuk integrasi operasi, sinergi, dan pengambilan keputusan terpusat tanpa konflik pemegang saham minoritas. Slide selanjutnya akan dibaca. Slide selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Restu Kartika Wuri. Baik, terima kasih Mas Bagus. Selanjutnya yaitu konsep nilai buku dalam akuisisi. Yang pertama yaitu nilai buku versus nilai wajar. Nilai buku ini pada dasarnya yaitu nilai yang tercatat sebagai ekuitas atau seluruh aset dikurangi liabilitas atau kewajiban. Dalam akuisisi, harga beli ini dibandingkan dengan nilai buku ini. Apakah lebih rendah atau sama atau lebih tinggi? Jika harga sama dengan nilai buku, maka tidak ada goodwill atau gain on bargain purchase, sehingga konsolidasi lebih sederhana tanpa penyesuaian nilai wajar. Kemudian, jika harga sama dengan nilai buku, maka tidak ada goodwill. Maka selanjutnya yaitu gabungkan akun induk dan akun anak, kemudian eliminasi timbal balik. Jika harga di atas nilai buku atau lebih besar dari nilai buku, maka akan ada goodwill sebagai aset tak berwujud. Namun, tentang goodwill ini tidak dibahas dalam presentasi kali ini. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan kita Mbak Agitsa. Silakan Mbak Agitsa. Baik, terima kasih Mbak Uri. Selanjutnya yaitu tentang proses konsolidasi setelah akuisisi penuh. Yang pertama yaitu penggabungan laporan dengan cara menjumlahkan pos-pos sejenis dari induk dan anak untuk menyajikan total grup secara menyeluruh. Kemudian yang kedua yaitu eliminasi investasi versus ekuitas, dengan cara menghapus akun investasi induk dan ekuitas anak secara simultan agar tidak terjadi double counting aset bersih, sehingga nanti tidak ada lagi akun investasi pada anak dan akun ekuitas pada anak. Yang ketiga, yaitu eliminasi transaksi intragrup dengan cara menghapus saldo dan transaksi antar perusahaan agar laporan hanya mencerminkan transaksi eksternal, sehingga tidak ada lagi saldo utang piutang internal. Yang ada hanya saldo real dan transaksi eksternal yang muncul di laporan. Yang keempat, yaitu tanpa NCI atau non-controlling interest dan penyesuaian lain, yaitu tidak ada kepentingan non-pengendali dan penyesuaian nilai wajar karena harga sama dengan nilai buku. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Priska.
Baik, terima kasih Mbak Gitsa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait eliminasi utang piutang antar perusahaan. Nah, pada akun timbal balik, piutang usaha induk dengan usaha utang anak adalah contoh saldo timbal balik yang harus dieliminasi. Kenapa harus dieliminasi? Karena saldo ini tidak mewakili klaim terhadap pihak luar, sehingga harus dihapus agar neraca konsolidasi tidak berlebihan. Bagaimana prosedurnya? Yakni saldo utang di debit dan piutang di kredit sebesar jumlah yang sama hingga posisi nol itu akan tercapai. Nah, contohnya adalah ada piutang induk sejumlah 3 juta dan juga utang dari anak perusahaan sejumlah 3 juta. Keduanya dieliminasi dengan jurnal debit utang dan kredit piutang sejumlah 3 juta. Berikut. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Atin. Silakan Mbak Zarotin. Siap. Berikut contoh jurnal eliminasi dan entry konsolidasi. Pertama, eliminasi investasi versus ekuitas. Terjadi apa? Terjadi transaksi dan jurnal berupa debit, modal saham, dan saldo laba anak. Selanjutnya, kredit investasi induk sebesar harga perolehan sama dengan nilai buku. Yang kedua, eliminasi utang piutang. Terjadi apa? Yaitu debit pada utang usaha dan kredit piutang usaha antar entitas sebesar saldo yang sama untuk menghapus saldo intragrup. Adapun yang ketiga, entry konsolidasi lain. Terjadi eliminasi pendapatan, beban, dan dividen intragrup juga dilakukan untuk laporan keuangan gabungan yang akurat. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Tami. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh laporan keuangan konsolidasi pasca akuisisi 100%. Berikut ilustrasi neraca konsolidasian segera setelah akuisisi 100% pada nilai buku dalam jutaan rupiah dengan asumsi data sederhana. Pada neraca konsolidasi di atas menunjukkan kas sebesar 650 juta yang merupakan penjumlahan kas induk dan anak. Setelah induk mengeluarkan kas untuk akuisisi, kas grup mencakup kas tersisa induk ditambah kas anak. Piutang usaha grup sebesar 100 juta hanya mencerminkan piutang eksternal di mana piutang internal sebesar 20 juta telah dieliminasi. Kemudian tidak ada lagi akun investasi pada anak karena dieliminasi dan digantikan oleh aset-aset anak. Kas dan aset tetap anak telah terintegrasi dalam kelompok aset konsolidasi. Selanjutnya utang usaha grup sebesar 380 juta hanyalah utang kepada pihak luar. Utang induk plus utang eksternal anak setelah menghilangkan utang intragrup sebesar 20 juta. Untuk ekuitas konsolidasi sebesar 520 juta setara dengan ekuitas induk saja karena ekuitas anak telah dieliminasi di mana seluruh aset bersih anak tercermin dalam ekuitas induk pasca akuisisi penuh. Ada tambahan catatan, dalam laporan konsolidasi final tidak terdapat akun investasi pada entitas anak maupun saldo utang atau piutang antar perusahaan. Karena sesuai prinsip eliminasi penuh transaksi intragrup, Laporan konsolidasi hanya menampilkan aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki terhadap pihak eksternal setelah semua penyesuaian eliminasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Hardi Seto. Terima kasih. Baik, terima kasih. Setelah penjelasan yang telah disampaikan oleh kita tadi, masuk ke bagian ringkasan dan poin penting. Yang pertama yaitu konsolidasi wajib. Jika induk menguasai lebih dari 50% saham, maka laporan konsolidasi wajib dibuat mencakup seluruh aset dan hasil usaha anak. Kemudian bagian akuisisi 100% nilai buku, tidak ada goodwill, hanya eliminasi investasi terhadap ekuitas anak tanpa penyesuaian nilai wajar. Pada bagian jurnal eliminasi, dibuat di worksheet konsolidasi untuk menghapus saldo timbal balik dan transaksi intragroup. Kemudian yang terakhir, yakni laporan konsolidasi akurat. Setelah dilakukannya eliminasi, laporan mencerminkan satu entitas ekonomi tunggal tanpa angka ganda atau transaksi internal lainnya. Next. Dari PowerPoint yang kita sampaikan ini, ada beberapa referensi yang kita gunakan. Yang pertama yaitu Intermediate Accounting, Business Combination and Consolidation.
Kemudian yang kedua adalah PSAK 65, Consolidated Financial Statement and Eliminasi Saldo Intragroup. Contoh dan ilustrasi konsolidasi dari harmony.co.id, studoku.com, id.script.com, kemudian penjabaran konsep eliminasi menurut literatur akuntansi lanjutan. Next. Selain referensi tadi, kita juga mengambil beberapa sumber dan kutipan, yaitu dari mengenal peran jurnal eliminasi konsolidasi dari harmony.co.id, kemudian materi bab 3 laporan konsolidasi stodoku.com, dan yang terakhir IFRS 10 tentang Consolidated Financial Statement. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin Ibu Vera Liana, itu adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.